Halo guys, jangan lupa subscribe channel seputar selebritis HD ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Terima kasih. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Mas Lindra adalah Bupati Tuban yang dikenal tegas, berdedikasi, dan hampir tak pernah memberi ruang bagi perasaannya sendiri. Hidupnya dipenuhi agenda, rapat, dan tanggung jawab besar kepada rakyat. Di sisi lain, Niken Salindri, yang akrab dipanggil Lindri, adalah sinden muda berbakat dari Kediri, hidup dalam dunia nada, panggung, dan tradisi yang syarat rasa. Pertemuan mereka yang tak direncanakan mempertemukan dua dunia yang bertolak belakang, kekuasaan dan kesederhanaan, kerja dan rindu, logika dan rasa. Seiring waktu, jarak, kesibukan, dan tuntutan masing-masing menguji kedekatan yang tumbuh perlahan. Di antara jadwal padat, suara gamelan, dan harapan yang tak selalu terucap, Lindra dan Lindri belajar bahwa cinta bukan soal memiliki, melainkan soal bertahan dan saling memahami. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya. Amin. Pagi itu Tuban diselimuti cahaya matahari yang lembut, menyinari pendapa kabupaten yang sejak subuh telah ramai oleh persiapan acara budaya tahunan. Mas Lindra berdiri di balik jendela ruang kerjanya, menatap halaman yang dipenuhi panitia dan seniman daerah, sambil menarik napas panjang. Di balik jas dinasnya yang rapi, ada kelelahan yang belum sempat ia akui, namun tanggung jawab selalu menuntutnya tampak tegak dan siap. Sebagai bupati, Mas Lindra terbiasa menjalani hari tanpa celah untuk perasaan pribadi. Setiap langkahnya terikat agenda, setiap ucapannya mengandung pertimbangan. Namun pagi itu terasa sedikit berbeda, entah karena udara yang lebih sejuk atau karena firasat yang tak bisa ia jelaskan dengan logika pemerintahan yang biasa ia pegang. Di sisi lain pendapa, Lindri duduk bersila di ruang tunggu sederhana, membenahi selendang dan kebayanya dengan gerakan tenang. Wajahnya memancarkan ketenangan khas seseorang yang hidup dalam irama musik tradisi. Meski masih muda, sorot matanya menyimpan kedewasaan yang tumbuh dari latihan panjang dan panggung demi panggung yang telah ia lalui sejak belia. Kediri telah mengajarinya tentang kerendahan hati dan kesabaran. Menjadi sinden bukan hanya soal suara, melainkan tentang rasa, tentang menyampaikan cerita lewat nada. Hari itu, ia diundang untuk mengisi acara budaya di Tuban, sebuah kehormatan yang ia terima dengan rasa syukur, meski tak pernah menyangka akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Mas Lindra melangkah keluar saat acara hendak dimulai. Tepuk tangan mengalun ketika ia memberikan sambutan singkat, suaranya tegas namun hangat, mencerminkan pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Saat itulah, tanpa ia sadari, pandangannya tertuju ke arah panggung kecil tempat para penabuh gamelan bersiap. Ketika Lindri mulai melantunkan tembang pembuka, suasana pendapa seolah berubah. Suaranya mengalir lembut, menyusup di antara hiruk-pikuk pikiran Mas Lindra yang biasanya penuh angka dan kebijakan. Untuk sesaat, ia lupa pada jam di pergelangan tangannya, lupa pada tumpukan berkas yang menunggu di meja kerja. Nada demi nada membawa ketenangan yang asing baginya. Mas Lindra merasa seolah ada ruang di dadanya yang selama ini tertutup rapat, perlahan terbuka oleh suara yang jujur dan penuh rasa. Ia tak mengenal siapa sinden itu, namun ada sesuatu yang membuatnya enggan berpaling. Bagi Lindri, menyanyi di hadapan pejabat bukanlah hal baru,
Tetapi entah mengapa hari itu ia merasakan tatapan yang berbeda. Bukan tatapan menilai, melainkan tatapan yang seolah sedang mendengarkan lebih dari sekadar suara. Ia tetap fokus pada tembang, namun hatinya mencatat kehadiran seseorang yang berdiri tak jauh dari panggung. Acara berjalan lancar, dan tepuk tangan kembali menggema ketika Lindri menutup penampilannya. Mas Lindra menghampiri panggung dengan langkah mantap, menyampaikan apresiasi atas penampilan yang menurutnya menghidupkan kembali makna budaya yang sering terlupakan. Kalimat itu sederhana, namun diucapkan dengan ketulusan yang jarang ia temukan. Lindri menunduk sopan, mengucapkan terima kasih dengan senyum tipis yang hangat. Percakapan singkat mereka berlangsung di tengah keramaian, namun terasa personal, seolah dunia memberi mereka ruang kecil untuk saling mengenal, meski hanya lewat kata-kata formal. Mas Lindra kembali ke ruang kerjanya dengan pikiran yang tak lagi sepenuhnya pada pekerjaan. Nama Lindri terngiang, bersama suara yang masih terasa di telinganya. Ia menyadari sesuatu yang jarang terjadi, pekerjaannya tak lagi menjadi satu-satunya hal yang memenuhi benaknya. Sementara itu, Lindri meninggalkan pendapa dengan perasaan yang sulit ia definisikan. Ia tak membawa pulang janji atau harapan, hanya kesan tentang seorang pemimpin yang tampak kuat namun menyimpan keheningan di balik matanya. Ia tak tahu, pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari kisah panjang antara kerja dan rindu. Di hari yang sama, dua kehidupan yang berjalan di jalurnya masing-masing mulai bersinggungan. Tanpa kesepakatan, tanpa rencana, hanya takdir yang perlahan menyusun cerita mereka. Dan dari pertemuan yang tak dijadwalkan itulah, perjalanan Lindra dan Lindri dimulai. Hari-hari setelah acara budaya itu kembali dipenuhi rutinitas yang padat bagi Mas Lindra, namun ada sesuatu yang terasa berbeda dalam cara ia menjalani setiap agenda. Rapat demi rapat tetap berjalan, laporan pembangunan terus mengalir, dan keputusan-keputusan penting harus diambil tanpa penundaan. Meski demikian, di sela kesibukan itu, pikirannya sesekali terhenti pada suara tembang yang pernah mengisi pendapa kabupaten, seolah nada itu menyelip di antara lembar-lembar kerja yang ia baca. Mas Lindra menyadari bahwa dirinya jarang terpengaruh oleh hal-hal di luar pekerjaan. Ia terbiasa memisahkan urusan pribadi dari tanggung jawab jabatan, menjaga jarak agar tetap fokus melayani masyarakat. Namun kini, setiap kali malam tiba dan kesunyian kantor mulai terasa, bayangan panggung kecil dan sosok sinden muda itu hadir tanpa diminta, menimbulkan rindu yang belum ia pahami sepenuhnya. Di Kediri, Lindri kembali pada kehidupannya yang sederhana namun penuh disiplin. Pagi diisinya dengan latihan vokal, siang membantu keluarga, dan malam kadang dihabiskan untuk belajar memperdalam tembang-tembang klasik. Meski jadwalnya padat, pikirannya tak lagi sepenuhnya tenang. Tuban dan pendapanya kerap muncul dalam ingatan, terutama sosok bupati yang ucapannya singkat namun membekas. Lindri bukan tipe yang mudah terbawa perasaan, tetapi ia tak menampik bahwa pertemuan itu meninggalkan kesan yang berbeda. Bukan tentang status atau jabatan, melainkan tentang cara Mas Lindra mendengarkan, seolah menghargai setiap nada sebagai cerita, bukan sekadar hiburan. Hal itu membuat Lindri merasa dihargai sebagai seniman, bukan hanya pengisi acara. Suatu sore, Mas Lindra memerintahkan stafnya untuk menyusun agenda kegiatan seni lintas daerah. Alasannya, terdengar formal dan rasional, namun di balik keputusan itu, ada keinginan pribadi yang ia simpan rapi. Ia ingin kembali menghadirkan suasana yang pernah membuatnya merasa tenang, meski ia sendiri belum berani mengakui alasan terdalamnya. Nama Lindri kembali muncul dalam daftar seniman yang direkomendasikan. Saat membacanya, Mas Lindra terdiam sejenak, merasakan detak jantungnya yang sedikit berubah ritmenya. Ia menandatangani berkas itu dengan tangan yang tetap mantap, namun hatinya tahu bahwa keputusan tersebut bukan sekadar soal kualitas seni. Undangan resmi pun sampai ke Kediri. Lindri membaca surat berkop kabupaten itu dengan saksama, merasakan campuran antara bangga dan gugup. Ia memahami bahwa undangan itu adalah bentuk kepercayaan,
namun ada perasaan lain yang ikut menyertainya, perasaan yang membuatnya merenung lebih lama dari biasanya. Ia berdiskusi dengan keluarganya, mempertimbangkan waktu dan tanggung jawab yang harus ia atur ulang. Pada akhirnya, Lindri menerima undangan tersebut dengan niat profesional, berusaha menenangkan diri bahwa ini adalah bagian dari perjalanan seninya, bukan sesuatu yang harus ia maknai lebih jauh. Hari-hari menjelang keberangkatannya diisi dengan persiapan yang matang. Lindri melatih suaranya lebih keras dari biasanya, memastikan setiap nada keluar dengan sempurna. Namun di balik latihan itu, hatinya diam-diam menyiapkan diri untuk pertemuan kembali yang tak bisa ia prediksi akan membawa apa. Mas Lindra menunggu hari itu dengan sikap yang sama seperti menunggu agenda resmi lainnya. Ia tetap menjalani tugasnya tanpa menunjukkan perubahan, tetapi ada rasa antisipasi yang membuat hari-harinya terasa lebih cepat berlalu. Ia mulai menyadari bahwa rindu bisa tumbuh bahkan sebelum kedekatan benar-benar terjalin. Ketika hari yang dinanti tiba, Tuban kembali bersiap menyambut acara seni. Mas Lindra berdiri di pendapa dengan sikap formal, namun matanya sesekali mencari ke arah kedatangan para seniman. Saat Lindri melangkah masuk dengan busana sederhana namun anggun, ada perasaan lega yang tak ia sangka akan muncul. Pertemuan mereka kali ini berlangsung lebih lama, meski tetap dibalut percakapan yang sopan dan terjaga. Mereka berbincang tentang seni, tentang budaya, dan tentang bagaimana tradisi bertahan di tengah perubahan zaman. Setiap kalimat terasa ringan, namun menyimpan makna yang perlahan mempererat jarak di antara mereka. Tanpa disadari, kerja dan rindu mulai berjalan beriringan. Mas Lindra dan Lindri belum menyebut perasaan apapun, belum melangkah terlalu jauh, namun keduanya merasakan bahwa pertemuan kedua ini bukan sekadar pengulangan. Ia adalah awal dari ikatan yang pelan-pelan tumbuh, diuji oleh waktu, jarak, dan tanggung jawab masing-masing. Setelah acara seni itu berakhir, Mas Lindra kembali tenggelam dalam kesibukan yang lebih padat dari sebelumnya. Agenda pembangunan yang menumpuk, kunjungan kerja ke berbagai kecamatan, serta tuntutan publik yang terus berdatangan membuat waktunya tersita hampir sepenuhnya. Meski begitu, di sela-sela kesibukan itu, pikirannya sering melayang pada percakapan singkat yang ia lalui bersama Lindri, percakapan yang sederhana namun meninggalkan jejak hangat. Mas Lindra mulai menyadari bahwa rasa rindu tak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Kadang ia muncul sebagai keinginan untuk berbagi cerita, kadang sebagai kebutuhan untuk didengarkan tanpa harus berbicara banyak. Di balik citra pemimpin yang tegas, Mas Lindra menyimpan kerinduan akan kehadiran seseorang yang mampu melihatnya sebagai manusia biasa, bukan sekadar bupati. Sementara itu, Lindri kembali ke Kediri dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa bersyukur atas kesempatan tampil dan pengalaman baru yang ia dapatkan, namun ada ruang kosong yang terasa lebih nyata setelah kepulangannya. Setiap kali ia berlatih, nada-nada yang ia lantunkan seolah membawa kembali kenangan tentang Tuban dan seseorang yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Jarak geografis mulai menunjukkan pengaruhnya. Komunikasi di antara mereka terjadi sesekali, melalui pesan singkat yang terjaga sopan dan tidak berlebihan. Tidak ada janji, tidak ada tuntutan, hanya saling menyapa di sela waktu yang sempit. Namun justru dalam keterbatasan itu, setiap kata terasa lebih berarti. Mas Lindra sering menimbang setiap pesan sebelum mengirimkannya. Ia khawatir melampaui batas, takut perasaannya mengganggu profesionalitas atau menciptakan harapan yang belum tentu bisa ia penuhi. Jabatan yang ia emban membuatnya terbiasa berhati-hati, bahkan terhadap perasaannya sendiri. Bagi Lindri, kesederhanaan pesan-pesan itu justru menjadi sumber kekuatan. Ia tidak menunggu lebih, tidak berharap berlebihan, tetapi ia merasakan ketulusan yang jarang ia temui. Di tengah dunia seni yang kadang penuh tuntutan dan penilaian, perhatian yang tenang dan tidak memaksa terasa menenangkan. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, Mas Lindra duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari tumpukan berkas yang belum selesai, namun pikirannya melayang jauh dari angka dan laporan. Ia menatap layar ponselnya,
ragu sejenak, sebelum akhirnya menuliskan pesan singkat yang berisi ucapan terima kasih atas penampilan Lindri yang masih ia ingat dengan jelas. Pesan itu diterima Lindri saat ia baru saja menyelesaikan latihan. Ia membaca kata demi kata dengan hati-hati, merasakan kehangatan yang tak berlebihan namun tulus. Ia membalas dengan ucapan sederhana, menyampaikan harapannya agar Mas Lindra selalu diberi kesehatan dalam menjalankan amanahnya. Percakapan itu singkat, namun meninggalkan rasa yang sulit diabaikan bagi keduanya. Mas Lindra menyadari bahwa meski jarak memisahkan, kehadiran Lindri mampu memberi ketenangan yang tak ia temukan di tempat lain. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan ini bisa ia kendalikan di tengah tanggung jawab yang besar. Di Kediri, Lindri merenung tentang arti pertemuan dan perpisahan. Ia tahu bahwa jalan hidup mereka berbeda, namun ia juga merasakan bahwa ada ikatan yang tumbuh tanpa paksaan. Ia belajar menerima rasa rindu sebagai bagian dari proses, bukan sebagai beban yang harus dihindari. Hari-hari berlalu dengan ritme yang tak berubah, namun hati mereka pelan-pelan berubah. Mas Lindra semakin menyadari bahwa pekerjaannya, seberat apapun, tak bisa sepenuhnya menyingkirkan perasaan manusiawi. Ia mulai memahami bahwa rindu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia masih mampu merasakan. Lindri pun menemukan bahwa jarak tidak selalu memudarkan rasa. Dalam diam dan kesibukan masing-masing, ia belajar menghargai kehadiran yang tak selalu terlihat namun terasa nyata. Ia menyadari bahwa perasaan yang tumbuh perlahan justru sering kali lebih dalam. Di akhir bab ini, jarak menjadi ujian pertama bagi Lindra dan Lindri. Belum ada pengakuan, belum ada langkah besar, namun benih perasaan telah tertanam dengan kuat. Di antara kerja dan rindu, mereka mulai berjalan di jalur yang sama, meski masih dari sisi yang berbeda. Kesibukan Mas Lindra memasuki fase yang lebih menantang ketika sorot mata publik mulai tertuju pada setiap langkahnya. Sebagai bupati, ia tak hanya dituntut bekerja dengan baik, tetapi juga menjaga citra yang melekat pada jabatannya. Setiap kehadiran di acara resmi, setiap keputusan yang diambil, selalu menjadi bahan perhatian dan penilaian banyak pihak. Di tengah situasi itu, hubungan profesionalnya dengan dunia seni kembali menjadi sorotan. Kegiatan budaya yang ia dukung mendapat apresiasi, namun juga memunculkan bisik-bisik kecil yang tak bisa sepenuhnya dihindari. Mas Lindra mendengar rumor-rumor itu dengan sikap tenang, namun di dalam hatinya, ia mulai merasakan beban yang berbeda dari biasanya. Nama Lindri sesekali muncul dalam percakapan informal di lingkungan kantor. Tidak ada tudingan langsung, hanya rasa ingin tahu berlebihan yang wajar muncul ketika seorang pemimpin terlihat memberi perhatian khusus pada acara tertentu. Mas Lindra menyadari bahwa setiap kedekatan, sekecil apapun, bisa ditafsirkan macam-macam oleh orang lain. Sementara itu, Lindri merasakan dampak yang tak kalah berat di Kediri. Undangan tampil yang ia terima semakin banyak, namun bersamaan dengan itu, muncul komentar-komentar yang membandingkan dirinya dengan sinden lain. Ada yang memuji, ada pula yang mempertanyakan mengapa namanya sering dikaitkan dengan acara di Tuban. Lindri belajar menahan diri dan tetap fokus pada kualitas penampilannya. Ia memahami bahwa dunia seni selalu penuh dinamika dan penilaian. Namun di saat-saat tertentu, ia tak bisa menghindari rasa lelah ketika namanya mulai dibicarakan bukan hanya karena suaranya, tetapi juga karena kedekatannya dengan seorang pejabat daerah. Komunikasi antara Lindra dan Lindri tetap berjalan, namun menjadi lebih hati-hati. Mas Lindra memilih kata-kata yang semakin netral, menjaga jarak agar tidak memicu kesalahpahaman. Lindri pun memahami sikap itu, meski di hatinya muncul pertanyaan yang tak selalu ia ucapkan. Suatu hari, Mas Lindra menghadiri rapat penting bersama tokoh-tokoh masyarakat. Di tengah pembahasan serius, terselip saran agar ia lebih menjaga jarak dengan dunia hiburan demi menghindari kesan yang keliru. Mas Lindra mendengarkan dengan kepala dingin, mencatat masukan itu sebagai bagian dari konsekuensi jabatannya. Malam itu, ia pulang dengan pikiran yang berat.
Untuk pertama kalinya, ia benar-benar dihadapkan pada pilihan antara menjaga perasaan dan menjaga peran. Ia tidak merasa melakukan kesalahan, namun ia sadar bahwa persepsi publik seringkali tak memberi ruang bagi penjelasan yang rumit. Di Kediri, Lindri juga menghadapi kegelisahan yang sama. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah kehadirannya di Tuban telah membawa beban yang tak seharusnya ditanggung oleh orang lain. Ia tidak ingin menjadi alasan bagi siapapun untuk dipertanyakan integritasnya. Dalam satu percakapan singkat yang penuh kehati-hatian, Mas Lindra menyampaikan bahwa untuk sementara waktu ia harus lebih fokus pada pekerjaannya. Tidak ada penolakan. Tidak ada jarak yang dinyatakan secara gamblang, namun maknanya cukup jelas. Lindri membaca pesan itu dengan hati yang berat, meski ia mencoba memahami. Ia membalas dengan kata-kata yang tenang, menyatakan dukungan dan pengertiannya. Lindri tidak menuntut penjelasan lebih, karena ia tahu bahwa situasi ini bukan tentang perasaan semata, melainkan tentang tanggung jawab yang jauh lebih besar. Hari-hari setelahnya terasa lebih sunyi bagi keduanya. Mas Lindra kembali sepenuhnya pada pekerjaannya, namun ada kekosongan yang mulai ia rasakan. Lindri kembali pada latihannya, namun nada-nada yang ia nyanyikan terasa lebih sendu dari biasanya. Hari-hari Mas Lindra berjalan dengan disiplin yang semakin ketat. Ia mengisi waktunya dengan pekerjaan tanpa memberi ruang jeda, seolah kesibukan adalah cara paling aman untuk menahan perasaan yang terus mengetuk. Setiap pagi ia berangkat lebih awal, setiap malam pulang dengan tubuh lelah, berharap kelelahan mampu menenggelamkan rindu yang tak lagi ia beri nama. Namun rindu bukan sesuatu yang bisa diatur dengan jadwal. Di sela rapat dan kunjungan kerja, ada momen-momen sunyi ketika pikirannya melayang pada suara yang pernah menenangkan hatinya. Mas Lindra mulai menyadari bahwa menjaga jarak tidak serta-merta menghapus rasa, justru membuatnya semakin nyata dalam diam. Di Kediri, Lindri menjalani hari-harinya dengan keteguhan yang sama. Ia menerima panggilan tampil dari berbagai daerah, mencoba membenamkan diri dalam dunia yang telah ia kenal sejak lama. Panggung menjadi tempatnya berdiri tegak, namun begitu lampu redup dan gamelan berhenti, hatinya sering kembali pada keheningan yang sulit ia isi. Lindri tidak pernah mengeluh, bahkan kepada dirinya sendiri. Ia memilih menyimpan perasaan itu rapat-rapat, meyakinkan diri bahwa rindu adalah konsekuensi dari pertemuan yang tak biasa. Ia memahami posisi Mas Lindra dan tidak ingin menjadi alasan bagi kegelisahan yang lebih besar. Meski komunikasi mereka semakin jarang, setiap pesan yang sesekali muncul terasa lebih dalam. Tidak ada lagi obrolan ringan, hanya kabar singkat yang penuh kehati-hatian. Justru dalam keterbatasan itu, Lindri merasakan bahwa perhatian Mas Lindra masih ada, meski tersembunyi di balik jarak yang sengaja diciptakan. Suatu malam, setelah menyelesaikan agenda panjang, Mas Lindra duduk sendirian di teras rumah dinas. Angin malam Tuban berembus pelan, membawa kesunyian yang membuat pikirannya jujur pada dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa menahan rindu adalah pilihan yang ia ambil demi peran, bukan karena rasa itu telah hilang. Ia teringat percakapan-percakapan singkat yang selalu berakhir dengan kesopanan, namun menyimpan banyak hal yang tak terucap. Ada keinginan untuk berbagi beban, untuk didengarkan tanpa harus menjaga citra, namun ia tahu bahwa keinginan itu harus ia simpan sementara. Di sisi lain, Lindri menemukan pelarian dalam lagu-lagu yang ia pilih. Ia mulai menyukai tembang-tembang bernuansa lirih, seolah setiap baitnya adalah cara untuk berbicara tanpa harus menyebut nama. Penonton mungkin mendengar keindahan suara, namun hanya Lindri yang tahu bahwa setiap nada membawa cerita yang ia pendam. Keluarganya menyadari perubahan itu, meski tak banyak bertanya. Mereka melihat Lindri lebih sering termenung, namun tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dukungan diam-diam itu menjadi kekuatan baginya untuk tetap berdiri tanpa kehilangan arah. Mas Lindra pun mulai merasakan bahwa pekerjaannya, seberapapun ia cintai, tak selalu mampu menggantikan kebutuhan batin. Ia tetap bangga pada amanah yang ia emban,
namun ia juga belajar bahwa menjadi manusia berarti menerima adanya perasaan yang tak bisa dihapus begitu saja. Pada suatu kesempatan, Mas Lindra menghadiri acara budaya tanpa kehadiran Lindri. Pendapat terasa sama, gamelan tetap mengalun, namun suasananya berbeda. Ia menyadari bahwa yang ia rindukan bukan hanya suara, melainkan kehadiran yang membawa ketenangan. Lindri, di tempat yang berbeda, juga merasakan hal serupa. Ia berdiri di atas panggung, disambut tepuk tangan, namun hatinya bertanya-tanya apakah rindu ini akan selalu harus ia simpan sendiri. Ia mulai bertanya apakah menahan diri selamanya adalah pilihan yang adil bagi hati. Waktu terus berjalan tanpa memberi kesempatan bagi Mas Lindra dan Lindri untuk benar-benar melupakan apa yang telah tumbuh di antara mereka. Kesibukan dan jarak memang mampu meredam komunikasi, namun tidak pernah sepenuhnya memadamkan rasa. Justru dalam keheningan yang panjang, perasaan itu mengendap semakin dalam, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul ke permukaan. Kesempatan itu datang dalam bentuk undangan nasional yang melibatkan seniman dari berbagai daerah. Tuban kembali dipercaya menjadi tuan rumah, dan nama Lindri tercantum sebagai salah satu pengisi acara utama. Saat membaca daftar tersebut, Mas Lindra terdiam cukup lama. Ia tahu, pertemuan kali ini bukan sesuatu yang bisa ia hindari, dan mungkin juga bukan sesuatu yang seharusnya ia hindari. Keputusan untuk tetap melanjutkan acara diambil dengan penuh pertimbangan. Mas Lindra berjanji pada dirinya sendiri untuk bersikap profesional, menjaga jarak, dan tidak membiarkan perasaan memengaruhi perannya sebagai pemimpin. Namun ia juga sadar, hati tidak selalu patuh pada rencana yang dibuat oleh logika. Di Kediri, Lindri menerima undangan itu dengan perasaan yang berlapis. Ada kebanggaan karena kepercayaannya sebagai seniman diakui, namun juga ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Ia tahu, Tuban berarti lebih dari sekadar panggung baginya. Di sanalah ada seseorang yang kehadirannya selalu ia rasakan, meski jarang terdengar kabarnya. Hari pelaksanaan acara tiba dengan suasana yang meriah. Pendapa kembali dipenuhi warna budaya dan wajah-wajah yang antusias. Mas Lindra menyambut para tamu dengan senyum formal, menjaga wibawa yang telah menjadi bagian dari dirinya. Namun saat pandangannya bertemu dengan Lindri yang baru tiba, ia merasakan sesuatu yang tak bisa disangkal. Lindri tampil dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya, namun sorot matanya menyimpan cerita yang lebih dalam. Ia menyapa Mas Lindra dengan sikap hormat dan senyum yang terjaga, seolah waktu yang memisahkan mereka hanyalah jeda singkat. Meski kata-kata mereka terbatas, keheningan di antara mereka berbicara lebih banyak. Penampilan Lindri malam itu terasa berbeda. Suaranya tetap indah, namun mengandung emosi yang lebih kaya, seolah setiap nada membawa pesan yang ingin disampaikan. Mas Lindra mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan getaran yang dulu pernah menenangkannya, kini kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah acara usai, keadaan memungkinkan mereka berbincang tanpa banyak sorotan. Percakapan itu berlangsung sederhana, tentang acara dan perjalanan, namun perlahan mengarah pada hal-hal yang selama ini mereka simpan. Tidak ada pengakuan terbuka, hanya kejujuran kecil yang terselip di antara kalimat hati-hati. Mas Lindra mengungkapkan bahwa menjaga jarak bukan keputusan yang mudah baginya. Ia menyampaikan betapa perannya menuntut banyak pengorbanan, termasuk menahan perasaan yang ingin ia jaga dengan baik. Lindri mendengarkan dengan tenang, menghargai keberanian Mas Lindra untuk berbicara jujur, meski masih dalam batas yang aman. Lindri pun mengakui bahwa rindu bukan sesuatu yang mudah diabaikan, namun ia memilih bertahan dalam diam karena memahami posisi Mas Lindra. Tidak ada tuntutan dalam ucapannya, hanya pengakuan bahwa perasaan itu nyata dan layak dihargai, meski belum tentu bisa diwujudkan sepenuhnya. Percakapan itu tidak menyelesaikan semua kegelisahan, namun memberi kelegaan yang selama ini mereka butuhkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidak lagi menebak-nebak perasaan masing-masing. Kejujuran kecil itu menjadi jembatan yang menghubungkan kembali hati mereka.
Malam semakin larut ketika mereka berpisah. Tidak ada janji untuk sering bertemu, tidak ada kepastian tentang masa depan. Namun langkah mereka terasa lebih ringan, seolah beban yang dipendam perlahan terangkat, meski belum sepenuhnya hilang. Setelah pertemuan itu, Mas Lindra menjalani hari-harinya dengan perasaan yang lebih jujur pada diri sendiri. Ia tidak lagi menampik bahwa Lindri telah menjadi bagian dari pikirannya, bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai pengingat bahwa di balik jabatan dan tanggung jawab, ia tetap manusia yang membutuhkan keseimbangan. Kejujuran kecil yang terucap di Tuban memberi ruang bagi harapan, meski masih dibatasi kehati-hatian. Pekerjaan tetap menuntut perhatian penuh. Mas Lindra harus mengambil keputusan penting terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, keputusan yang sering kali tidak populer namun perlu. Di tengah tekanan itu, ia menemukan bahwa memikirkan Lindri justru memberinya ketenangan, seolah ada tempat aman di benaknya yang bisa ia kunjungi tanpa harus meninggalkan tugasnya. Di Kediri, Lindri merasakan perubahan yang serupa. Ia tidak lagi sekadar menahan rindu, melainkan mulai menerima perasaan itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia tidak tahu kemana arah kisah ini akan bermuara, namun ia belajar menikmati kehadiran harapan yang tumbuh perlahan, tanpa memaksakan bentuk atau waktu. Komunikasi mereka kembali terjalin, sedikit lebih sering namun tetap sederhana. Pesan-pesan yang mereka tukar berisi kabar dan dukungan, tanpa janji besar atau kata-kata berlebihan. Dalam kesederhanaan itu, ada rasa saling menjaga, seolah keduanya sepakat untuk tidak melukai satu sama lain dengan harapan yang terlalu cepat. Mas Lindra mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk lebih terbuka, namun pikirannya selalu kembali pada konsekuensi. Ia sadar bahwa setiap langkahnya akan diamati, setiap kedekatan bisa menjadi bahan penilaian. Pilihan untuk mengikuti hati berarti siap menghadapi risiko yang tidak kecil, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Lindri. Lindri pun bergulat dengan pertanyaan yang sama. Ia mencintai dunia seninya, mencintai kebebasan yang ia miliki untuk mengekspresikan diri. Ia bertanya-tanya apakah perasaan yang tumbuh ini akan membawanya pada pembatasan yang tidak pernah ia rencanakan, atau justru pada kedewasaan yang baru. Suatu sore, Mas Lindra menerima undangan untuk menghadiri acara budaya di luar daerah, di mana Lindri juga dijadwalkan tampil. Kesempatan itu membuka kembali ruang kebersamaan, namun juga menuntut keputusan. Ia mempertimbangkan dengan matang, menimbang antara menjaga jarak aman dan memberi ruang bagi harapan yang mulai berani tumbuh. Lindri menerima kabar kehadiran Mas Lindra dengan perasaan yang campur aduk. Ada kebahagiaan yang tak bisa ia sembunyikan, namun juga kegelisahan tentang bagaimana mereka akan bersikap di hadapan orang banyak. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap profesional, apapun yang terjadi. Pertemuan mereka di acara itu berlangsung singkat namun bermakna. Tidak ada gestur berlebihan, hanya tatapan yang saling memahami dan senyum yang menyimpan cerita. Di tengah keramaian, mereka menemukan cara untuk merasa dekat tanpa melanggar batas yang telah mereka sepakati. Percakapan singkat setelah acara memberi mereka keberanian kecil. Mas Lindra menyampaikan bahwa ia ingin menjaga hubungan ini dengan cara yang baik dan terhormat, tanpa tergesa dan tanpa sembunyi-sembunyi yang menyakitkan. Lindri mendengarkan dengan hati terbuka, menghargai niat yang disampaikan dengan kejujuran. Lindri membalas dengan pengakuan bahwa ia tidak menuntut kepastian yang instan. Ia hanya ingin berjalan dengan kejujuran yang sama, menerima proses dan segala keterbatasannya. Ucapannya sederhana, namun menguatkan, memberi Mas Lindra keyakinan bahwa harapan ini tidak sepihak. Hari-hari setelahnya diwarnai perasaan yang lebih seimbang. Harapan tidak lagi terasa menakutkan, melainkan sesuatu yang bisa dihadapi perlahan. Meski tantangan masih menanti, keduanya mulai percaya bahwa berjalan bersama, meski dari jarak tertentu, lebih baik daripada berjalan sendiri. Semakin hari, Mas Lindra merasakan bahwa harapan yang tumbuh tidak lagi bisa ia simpan hanya sebagai penguat hati. Perasaan itu mulai menuntut kejelasan,
bukan dalam bentuk janji besar, melainkan dalam sikap yang konsisten. Ia menyadari bahwa berada di posisi seperti sekarang berarti berdiri di persimpangan, tempat hati dan tanggung jawab saling memanggil dengan suara yang sama kuatnya. Tekanan pekerjaan kian meningkat ketika proyek-proyek besar memasuki tahap penentuan. Mas Lindra harus berada di banyak tempat, membuat keputusan cepat, dan menanggung konsekuensi yang tak selalu ringan. Di tengah semua itu, ia mulai bertanya apakah ia sanggup memberi ruang yang layak bagi perasaan yang tumbuh, tanpa mengorbankan amanah yang ia jaga dengan sepenuh hati. Lindri pun menghadapi persimpangan yang tak kalah berat. Dunia seni yang ia jalani membuka banyak peluang baru, termasuk tawaran untuk tampil lebih sering di luar kota. Setiap tawaran adalah kesempatan untuk berkembang, namun juga berarti jarak yang semakin panjang dan waktu yang semakin terbatas untuk menjaga hubungan yang baru mulai menemukan arahnya. Dalam keheningan malam, Lindri sering merenung tentang arti kebersamaan. Ia tidak ingin menjadi beban bagi siapapun, tidak pula ingin mengorbankan impiannya sendiri. Ia menyadari bahwa mencintai seseorang yang hidupnya diatur oleh tanggung jawab besar membutuhkan kedewasaan yang tidak sedikit. Komunikasi antara mereka tetap terjaga, namun isi percakapan mulai menyentuh hal-hal yang lebih dalam. Mas Lindra berbicara tentang kekhawatirannya, tentang ketakutan akan menyakiti jika ia melangkah terlalu jauh tanpa kepastian. Lindri mendengarkan dengan empati, memahami bahwa kejujuran seperti itu tidak mudah diucapkan. Lindri pun menyampaikan kegelisahannya tentang masa depan, tentang bagaimana ia ingin tetap menjadi dirinya sendiri sambil berjalan bersama seseorang yang berarti. Tidak ada nada menuntut dalam suaranya, hanya keinginan untuk saling memahami sebelum mengambil langkah yang lebih jauh. Percakapan itu membuat Mas Lindra semakin sadar bahwa waktu tidak akan berhenti menunggu. Ada keputusan yang harus diambil, meski belum hari ini. Ia mulai mempertimbangkan bagaimana caranya menyelaraskan peran publiknya dengan kehidupan pribadi yang mulai menuntut ruang. Di sisi lain, Lindri mulai menata ulang prioritasnya. Ia belajar memilih tawaran tampil dengan lebih bijak, bukan karena menahan diri, melainkan karena ingin memberi ruang bagi hal-hal yang juga penting bagi hatinya. Keputusan-keputusan kecil itu terasa berat, namun juga memberi rasa kendali atas hidupnya sendiri. Suatu ketika, Mas Lindra menghadiri acara resmi yang penuh sorotan media. Di tengah keramaian itu, ia merasakan kesepian yang aneh, seolah berada di tengah banyak orang namun sendirian. Ia menyadari bahwa jabatan dan pengakuan publik tidak selalu mampu mengisi ruang batin yang membutuhkan kehadiran yang tulus. Lindri, di tempat yang berbeda, juga merasakan kesepian yang sama setelah sebuah pertunjukan besar. Tepuk tangan yang meriah tidak sepenuhnya menghapus rasa rindu akan percakapan sederhana yang memberinya ketenangan. Ia mulai memahami bahwa kesuksesan tanpa seseorang untuk berbagi cerita terasa kurang lengkap. Keduanya mulai mengerti bahwa perasaan ini tidak lagi sekadar harapan, melainkan sesuatu yang menuntut keberanian untuk menentukan arah. Mereka belum berbicara tentang masa depan secara gamblang, namun pertanyaan-pertanyaan itu mulai hadir dalam diam. Mas Lindra memahami bahwa persimpangan tidak bisa selamanya menjadi tempat berdiri. Setiap hari yang berlalu tanpa keputusan justru menambah beban di hatinya, seolah ia membiarkan dua jalan terbuka tanpa berani memilih salah satunya. Di tengah kesibukan yang kian padat, ia mulai menyadari bahwa menunda bukanlah bentuk kehati-hatian, melainkan ketakutan yang dibungkus tanggung jawab. Ia mengatur waktu dengan lebih sengaja, memilih satu hari tanpa agenda publik yang padat. Bukan untuk beristirahat, melainkan untuk berbicara jujur, pertama-tama pada dirinya sendiri. Ia menimbang ulang apa arti amanah, apa arti kebahagiaan, dan bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Keputusan untuk menghubungi Lindri datang dengan ketenangan yang berbeda. Tidak ada lagi ragu yang berlebihan, hanya keinginan untuk berbicara apa adanya. Ia mengajak Lindri bertemu dalam suasana yang sederhana, jauh dari sorotan dan formalitas, agar percakapan itu bisa berlangsung tanpa beban peran.
Lindri menerima ajakan itu dengan hati yang berdebar, namun juga siap. Ia telah lama menyiapkan dirinya untuk momen seperti ini, bukan dengan harapan yang berlebihan, melainkan dengan keberanian untuk menerima apapun hasilnya. Baginya, kejelasan lebih baik daripada menggantungkan rasa dalam ketidakpastian. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang tenang. Tidak ada kata-kata pembuka yang berputar-putar, hanya keheningan singkat sebelum Mas Lindra akhirnya menyampaikan isi hatinya. Ia berbicara tentang perasaan yang tumbuh perlahan, tentang rindu yang ia simpan, dan tentang ketakutannya akan konsekuensi yang mungkin muncul. Mas Lindra tidak menjanjikan hal-hal besar. Ia tidak menawarkan masa depan yang gemerlap, melainkan kejujuran tentang keterbatasannya. Ia menyampaikan bahwa memilih berjalan bersama Lindri berarti ia harus lebih terbuka, lebih bertanggung jawab, dan siap menghadapi penilaian publik dengan kepala tegak. Lindri mendengarkan tanpa menyela, meresapi setiap kata dengan penuh perhatian. Ketika gilirannya berbicara, ia menyampaikan bahwa perasaan itu juga nyata baginya, namun ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri dalam proses mencintai. Ia ingin tetap menjadi seniman yang bebas berkarya, sekaligus manusia yang setia pada rasa. Kejujuran itu membuat percakapan terasa berat namun lega. Mereka menyadari bahwa keputusan apapun akan membawa konsekuensi, namun menghindarinya hanya akan melahirkan penyesalan yang lebih panjang. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berbicara tentang kemungkinan, melainkan tentang pilihan. Mas Lindra menyampaikan niatnya untuk menjalani hubungan ini dengan cara yang terhormat dan terbuka, tanpa permainan rasa dan tanpa sembunyi-sembunyi. Ia tahu langkah itu tidak mudah, namun ia memilih untuk tidak lagi bersembunyi di balik kesibukan dan jabatan. Lindri menerima niat itu dengan sikap yang matang. Ia tidak meminta lebih dari komitmen untuk saling menghormati dan memberi ruang bagi tanggung jawab masing-masing. Ia tahu jalan ini tidak akan selalu mulus, namun ia memilih melangkah dengan kesadaran penuh. Setelah pertemuan itu, dunia mereka tidak serta-merta berubah. Mas Lindra kembali pada pekerjaannya, Lindri kembali pada panggungnya. Namun ada perbedaan yang nyata, hati mereka tidak lagi berjalan sendiri. Ada keputusan yang telah diambil, dan itu memberi arah yang lebih jelas. Sorot mata publik dan tantangan ke depan masih menunggu. Mas Lindra mulai merasakan getarannya, menyadari bahwa langkah ini akan diuji. Namun ia juga merasakan keteguhan yang baru, seolah keputusan jujur memberinya kekuatan yang selama ini ia cari. Keputusan yang telah diambil Mas Lindra dan Lindri perlahan menunjukkan dampaknya, bukan dalam bentuk gejolak besar, melainkan perubahan kecil yang terasa nyata dalam keseharian. Mas Lindra menjalani tugasnya dengan sikap yang lebih tenang, seolah hatinya kini memiliki tempat berpijak yang kokoh. Ia tetap berdiri di depan publik sebagai pemimpin, namun di balik itu ia tak lagi sepenuhnya sendiri. Sorot mata masyarakat dan media memang sempat mengarah padanya, namun Mas Lindra memilih bersikap terbuka dan proporsional. Ia tidak mengumbar kehidupan pribadinya, namun juga tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijalani dengan jujur. Sikap itu justru membuat banyak orang melihat sisi kedewasaan dalam kepemimpinannya. Lindri pun menghadapi perubahan dengan cara yang tak kalah bijak. Ia tetap menerima panggilan panggung, tetap melatih suara dan menjaga dedikasinya pada seni. Namun kini ia melangkah dengan kesadaran bahwa hidupnya tidak hanya tentang tampil sempurna, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara impian dan perasaan. Hubungan mereka tidak berjalan dalam romantika berlebihan. Tidak ada janji manis yang diumbar, tidak ada tuntutan untuk selalu hadir di setiap waktu. Yang ada adalah saling memahami jadwal, saling menghargai kesibukan, dan saling memberi ruang ketika tanggung jawab harus didahulukan. Ada hari-hari ketika Mas Lindra harus memilih rapat panjang daripada pertemuan pribadi, dan ada hari-hari ketika Lindri harus berada jauh di luar kota. Namun perpisahan sementara itu tidak lagi terasa menyesakkan, karena keduanya tahu bahwa rindu bukan lagi sesuatu yang harus dipendam sendirian. Dalam keheningan malam, Mas Lindra sering merenung tentang perjalanan yang telah ia lalui.
Ia menyadari bahwa menjadi pemimpin bukan berarti mematikan sisi manusiawi dalam dirinya. Justru dengan menerima perasaannya, ia belajar menjadi lebih utuh dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Lindri pun menemukan makna baru dalam setiap tembang yang ia nyanyikan. Suaranya kini membawa kedalaman yang berbeda, seolah pengalaman hidup memberi warna pada setiap nada. Penonton mungkin tidak tahu cerita di baliknya, namun mereka merasakan ketulusan yang semakin kuat. Keduanya belajar bahwa cinta tidak selalu harus menjadi pusat segalanya. Ada kalanya cinta berjalan berdampingan dengan kewajiban, saling menyesuaikan tanpa saling mengalahkan secara berlebihan. Di sanalah mereka menemukan bentuk kedewasaan yang selama ini mereka cari. Tidak semua orang memahami pilihan mereka, dan itu tidak selalu mudah diterima. Namun Lindra dan Lindri sepakat bahwa hidup tidak bisa dijalani untuk memenuhi semua harapan orang lain. Selama mereka melangkah dengan jujur dan bertanggung jawab, mereka siap menerima konsekuensi dengan kepala tegak. Di satu kesempatan sederhana, tanpa sorotan dan tanpa formalitas, mereka duduk bersama dalam keheningan yang hangat. Tidak banyak kata yang diucapkan, karena kebersamaan itu sendiri sudah cukup berbicara. Mereka menyadari bahwa ketenangan seperti ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang tidak sia-sia. Mas Lindra dan Lindri tidak mengklaim bahwa jalan ke depan akan selalu mudah. Namun mereka percaya bahwa dengan komunikasi dan saling menghormati, setiap tantangan bisa dihadapi bersama. Bukan sebagai pelarian dari tanggung jawab, melainkan sebagai dua individu yang saling menguatkan. Kisah mereka bukan tentang memilih antara kerja atau cinta, melainkan tentang bagaimana keduanya bisa saling berdampingan tanpa saling meniadakan. Di antara kerja dan rindu, mereka belajar bahwa bertumbuh bersama adalah pilihan yang paling berani. Dan disitulah cerita mereka berakhir, bukan sebagai akhir yang mutlak, melainkan sebagai awal dari perjalanan yang lebih nyata. Lindra dan Lindri melangkah ke masa depan dengan kesadaran bahwa cinta yang dewasa bukan tentang memiliki sepenuhnya, tetapi tentang berjalan seiring.